Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita pasti ditolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam kita mengharapkan, merindukan pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Allah bertindak, supaya Allah menolong kita melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Hal yang sangat perlu kita sadari dan pahami adalah bahwa Allah telah mempersiapkan waktu yang terbaik. Allah telah menentukan waktu yang terbaik untuk menyatakan mujizatnya, pertolongannya, lawatannya di dalam kehidupan kita. Dia telah menetapkan waktu yang terbaik dan Dia Allah yang Maha Tahu. Seringkali saya menegaskan bahwa kalau kita yang menentukan, saudara, kalau kita yang memikirkan, kalau kita yang memutuskan, seringkali itu sesuatu yang berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita pikir itu untuk kebaikan, karena menurut analisa dan logika kita, itu untuk kebaikan. Tapi karena kita tidak tahu hari esok, itu bisa saja mendatangkan ketidakbaikan. Nah itu sebabnya, biarlah Allah yang menetapkan. Biarlah kita menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan di ayat 16 tadi dikatakan saudara, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita akan menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, dan rahmat dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan menjadi pertolongan bagi kita, yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktu yang telah Dia tetapkan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktunya Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan untuk kita menantikan waktu yang terbaik yang sudah ditentukan oleh Tuhan berdasarkan kemahatauannya. Nah saudara, dikatakan di ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini
untuk kita akan menerima pertolongan tepat pada waktunya, kita harus tetap hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetaplah hidup dalam iman kepada Yesus. Dialah Tuhan, dialah Allah kita, dialah juru selamat kita. Tetaplah percaya kepada Dia bahwa Dia akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Tetap percaya kepada Dia apapun yang terjadi. Tetap percaya kepada Dia apapun situasi kondisi yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara tetap bertekun dalam iman, maka saudara akan sampai kepada pertolongan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan tepat pada waktu yang terbaik. Apakah saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara? Saya percaya semua kita merindukan itu. Itu sebabnya setiap hari kita bertemu di dalam channel ini, saudara. Melalui video ini, saya berdoa bagi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Karena kita rindu bersama, saudara mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan, selain saudara berdoa, tetaplah hidup dalam iman. Tetaplah bertekun dalam iman. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa berdoa tetapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Banyak yang menjadikan doa itu hanya sebagai rutinitas. Karena dia mungkin lahir sebagai orang Kristen, dia hidup di dalam budaya berdoa dalam melakukan apa saja, sehingga doa itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan dalam hidupnya, dan dia melakukan doa itu terus menerus secara rutin dan kebiasaan tanpa iman sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena buktinya ada orang-orang yang rutin biasa berdoa. Saya menemukan, saya melihat bahwa ada umat-umat Tuhan, kalau berdoa mereka berdoa, tetapi mereka juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun mereka berdoa, mereka tidak percaya Tuhan. Karena sekalipun mereka berdoa, di depan orang banyak mereka berdoa, tetapi di belakang mereka malah mengandalkan kuasa kegelapan. Mereka mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Itu satu bukti bahwa mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, bahwa Tuhan sanggup campur tangan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini, saudara, kalau saudara mau melihat dan mengalami pertolongan dalam hidup saudara, selain saudara hidup berdoa, saudara juga harus menjalani semua prosesnya dalam iman yang teguh, dalam keyakinan yang teguh di dalam perjalanan hidup saudara. Sekalipun sepertinya hari ini semuanya serba mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetapi tetaplah hidup berdoa. Sekalipun situasi saudara begitu berat, tetaplah hidup berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tetap percaya, saudara. Apapun kondisi saudara hari ini, tetap percaya Tuhan akan menolong saudara. Kemudian yang kedua, saudara, ayat 15 dikatakan di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, di ayat 15 ini ditegaskan bahwa Yesus yang kita percaya, imam besar kita, dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu artinya bahwa dalam segala hal yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkanlah segala sesuatunya kepada Dia, karena Dia mengalami dan merasakan apa yang kita alami dan rasakan saat ini. Jadi saudara, selain kita berdoa, kita juga harus dengan penyerahan, menyerahkan segala situasi, menyerahkan segala keadaan dan kondisi kehidupan kita. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia imam besar kita yang menjadi pembela bagi kita. Dia pernah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia,
Dan kemudian di sana dia dicobai, di sana dia menderita, dan di sini dikatakan bahwa dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami seperti yang kita alami, bahkan lebih daripada itu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya serahkan kepada dia segala masalah, persoalan, kelemahan-kelemahan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dia Allah yang memahami, Dia Allah yang merasakan apapun yang saudara rasakan hari ini. Dia Allah yang merasakan segala beban persoalan yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara belum melihat pertolongan Tuhan hari ini, tetap serahkan kepada Dia. Dia merasakan apa yang saudara rasakan, Dia alami apa yang saudara alami. Dia sanggup menolong saudara dalam semua apa yang saudara rasakan, dan Dia memahami segalanya saudara. Itu sebabnya tetap serahkan kepada Dia yang merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan kemudian yang terakhir saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, maka ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang ketiga ditegaskan di sini saudara, supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya tetap mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, tetap menghampiri Tuhan, tetap mendekatkan hidup kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita harus menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, yang tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Dekatkan hidup saudara kepada Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika mereka menghadapi masalah, persoalan, dan tantangan di dalam kehidupan mereka saudara, mereka mulai menjauh dari Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi dalam hidupnya, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan dan tantangan hidup saudara. Namun sebelumnya mari kita komitmen kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa tetap teguh berpegang kepada iman saudara. Tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, apapun kondisinya. Yang kedua, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan, Dia mengalami apa yang kita alami. Dan kemudian yang ketiga saudara, tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena semakin dekat kepada Dia, maka saudara semakin dekat kepada pertolongan dan waktunya Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya akan mendoakan saudara. Mari berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara,
ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan.
netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat
para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.
Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.